Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Anggrani Antu. Saya berasal dari kelas MPI 5D. Nah, ada yang tahu apakah maksud saya untuk membuat video ini? Ya, video ini saya buat untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah manajemen peserta didik. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah video presentasi dengan judul orientasi peserta didik baru. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar orientasi peserta didik baru, tetapi tentunya kalian kalian tahu itu hanya MOS. Kalau untuk kita kuliah itu seperti PBAK. Nah, sudah itu kita masuk pada pengertian, kan kebanyakan orang hanya tahu itu MOS itu masa orientasi siswa itu masa orientasi sekolah, terus PBAK itu pengenalan budaya akademik dan lain-lainnya. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang orientasi sekolah, orientasi peserta didik baru. Nah, orientasi itu adalah sebuah masa berkenalan antara di lingkungan sekolah, di lingkungan fisik sekolah maupun yang ada di luar sekolah itu tersebut. Jadi di lingkungan dalam sekolah itu ada seperti pengenalan kelas-kelas, ada pengenalan taman-taman, ada pengenalan kantin, UKS dan lain-lain maupun gedung-gedung lain. Terus untuk pengenalan luar sekolah itu seperti ini nampaknya sekolah ini letaknya atau kampus ini letaknya berada jauh dari dekat dengan jalan gitu. Jadi itu yang dinamakan sebuah orientasi peserta didik baru. Nah, terus alasan mengapa diadakan peserta didik alasan mengapa diadakan orientasi peserta didik ini. Itu alasan untuk diadakan orientasi peserta didik baru ini karena adanya peserta didik yang lama telah ditinggalkan dan mereka berganti ke peserta didik yang baru atau lingkungan sekolah yang baru dengan penghuni dan budaya yang baru. Jadi karena itu peserta didik perlu adanya diorientasi. Dengan orientasi tersebut peserta tersebut akan siap untuk menghadapi lingkungan yang baru dan lingkungan yang baru, kemudian suasana yang baru. Kan kalau misalnya dari SMP ke SMA, kan SMP itu kan kita hanya perlu mengenal bagian-bagiannya saja kan, cuman hanya perlu itu mata kuliahnya begini. Terus pada SMA itu sudah lain lagi. Jadi kemudian gitu lagi kelakuannya dari SMP begini, misalnya kan kalau masa SMP itu kan masih masa-masa pubertas. Jadi ketika dia masuk ke SMA, jadi dia bisa tahu ternyata begini suasana SMA. Jadi lain lagi ketika kalau sudah di kuliah. Tentunya kalau sudah di kuliah itu kita harus lebih memperbaiki lagi apa yang harus kita benahi, karena itu kan sudah masuk pada masa-masa pendewasaan diri gitu. Jadi kita perlu adanya mengorientasikan peserta didik kita tersebut. Nah, adapun tujuan dan fungsi sekolah. Adapun tujuan dan fungsi orientasi peserta didik. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik ialah yang pertama, tujuannya itu yang pertama agar peserta didik mengenal lebih jauh mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah lingkungan barunya. Terus peserta didik mampu mengenal ruangan sekolah, baik itu lingkungan maupun terjadi pada diri kita sendiri maupun pengembangan diri secara optimal. Nah, kemudian menyiapkan peserta didik baru ini secara fisik dan emosional agar siap untuk melanjutkan ke tempat atau ke tempat yang akan ditempatinya ini, atau sekolah yang akan ditempatinya ini. Jadi mereka perlu adanya pengembangan diri atau pelatihan pengembangan diri agar supaya mereka itu lebih siap untuk melanjutkan ke manapun tempat mereka bersekolah itu tersebut. Nah, kemudian fungsi orientasi peserta didik itu yaitu merupakan tempat atau wadah untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan
lingkungan sosialnya atau lingkungan kelompoknya itu. Nah, kemudian untuk mengenal siapa lingkungan barunya. Jadi ketika di sekolah lama kita tidak mendapatkan ini, terus di sekolah baru kita mendapatkan hal-hal yang baru. Jadi itu dinamakan untuk mengenal siapa lingkungan barunya itu, sehingga menjadi pedoman agar mereka bisa menentukan sikap untuk bisa bersekolah di sekolah atau di tempat yang mereka tuju itu gitu. Jadi itu merupakan tujuan dan fungsi peserta didik, orientasi peserta didik. Nah, baik, lanjut. Kemudian ada namanya pekan peserta didik baru. Nah, setelah sudah dilakukan, kan di sini seperti mengorientasi peserta didik baru. Nah, setelah sudah dilakukan orientasi hari-hari, jika hari pertama kan masuk sekolah, peserta itu sudah diperkenalkan untuk oh ini lingkungan sekolah, di sini ada taman, ada sekolah-sekolah, ada ruang-ruang kelas itu. Terus kemudian kita akan perkenalkan tentang tata tertib sekolah, tentang aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dalam sekolah itu tersebut. Kemudian tentang kita bisa memperkenalkan tentang ini guru-guru sekolah, ini penjaga sekolah dan lain-lain. Jadi supaya mereka itu lebih mengetahui jelas, oh ternyata ini internnya di sekolah yang mereka tuju itu gitu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Karena itu datanya dari diri saya. Jika ada kesempurnaan itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.